Selamat siang semuanya, seperti biasa ketemu lagi di hari ini yang cerah. Semoga selalu mendatangkan kesehatan atau kita semua menjalani hari-hari ini semuanya sukses seperti itu. Hari ini Empu akan menguji bilah mandau panjang 30 cm. Itu divideokan langsung. Sebenarnya sebelum divideokan langsung biasanya Empu mengujinya terdahulu. Setelah menguji terdahulu baru dibuatkan video seperti itu. Di dalam pengujian terdahulu tadi rencananya Empu ini video ini dikhususkan untuk pemesan mandau yang bilahnya 30 cm ini hulu tunggur. Ternyata mohon maaf, hulu tunggurnya patah gagangnya ini. Nah ini. Padahal gagangnya ini sudah cantik, tapi patah. Terpaksa harus kita ganti. Nah ini bisa dilihat. Nah ini mandaunya 30 cm, cantik sekali sebenarnya tuh. Nah ini patah, nanti terpaksa harus kita ganti yang baru. Nah, itu maka itu Empu berapa kali mengatakan biasanya kalau kita seperti Empu ini pembuat mandau, sebelum dikirim, mandau yang ada itu memang benar-benar teruji. Empu mengujinya nggak main-main. Kalau memang nggak bagus, ya nggak bagus di tangan Empu. Kalau seumpamanya memang rusak, harus rusak di tangan Empu langsung. Jangan sampai mandau yang Empu kirim itu justru rusak ke tangan pemesannya, sehingga mengakibatkan pemesannya menjadi kecewa karena belum teruji langsung. Jadi semua mandau yang Empu kirim itu akan teruji langsung seperti ini. Empu mengujinya langsung tadi sebelum divideokan sudah patah. Nah ini. Jadi untuk yang seperti ini sebelum patah kepada pemiliknya yang pesan mandau 30 cm ini kebetulan pesanan sebenarnya, tapi hari ini rencananya akan dikirim ke Jawa, ke tempat neneknya di Jawa. Jadi mohon maaf, kemungkinan hari ini tidak bisa dikirim mandaunya, bisa dilihat sendiri, cross check sendiri. Tapi dipastikan hari Senin akan dikirim. Kita melihat pengujian di kayu ulin. Ini meskipun kecil mandaunya, ini mandau kecil panjang 30 cm, di bawahnya 35. Ini adalah mandau yang kokoh. Tulang punggungnya saja tuh dengan rokoknya Empu hampir sebanding. Itu bisa dilihat hampir sebanding dengan rokok yang disapan Empu tuh. Padahal dia 30 cm panjangnya, ada ukiran paku juga di sini tuh. Bisa dilihat. Sangat detail sebenarnya. Nah, kolongnya dan dipakai juga terasa nyaman untuk diayunkan. Nah seperti ini rasa nyaman sebenarnya tuh. Tuh, kayu ulin tidak ada rusak sedikit pun. Nah, luar biasa. Jadi mandaunya ini kita menguji di kayu ulin sudah cukup. Ya, karena kayu ulin ini mewakili segala macam kayu, dan kayu ulin adalah memang
kayu yang paling terkuat seperti itu. Ini bisa dilihat, ini, nah ini nggak ada rusak tuh. Apalagi kayu lainnya selain kayu ulin, maka akan mudah dipotong memakai mandau ini. Mandau ini panjang 30 cm, ini besar sampai agak mengecil ke sini. Luar biasa indahnya mandau ini. Lalu bagaimanakah mahar mandau 30 cm? Apakah lebih murah, Bu? Karena lebih pendek dari mandau yang 35 cm. Seperti penjelasan Empu yang terdahulu, bahwa mandau itu bukan masalah panjang, bukan masalah kecil, bukan masalah pendek, tetapi pemaharannya itu tergantung kualitas, tergantung elegannya, tergantung estetikanya ketika dalam pembuatan. Itu juga menentukan pemaharan yang ada. Terus terang, mahar mandau 30 cm ini lebih mahal dari mahar 35 cm yang Empu buat kemarin. Ya, ini. Nah, jadi gagangnya akan diganti. Dan satu hal lagi, kita tinggalkan yang ini. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan, kebetulan beliau memesan hulu kemau dengan Empu. Kemarin sudah Empu kirim ke Jakarta. Beliau juga bertanya tentang masalah sarung mandau. Di pertanyaannya itu, bagus mana sarung mandau dari kayu gerunggang atau kayu dari sarungnya dari bangris, seperti itu dia bilang. Nah, tapi dari kayu gerunggang Empu itu lebih ringan, iya sarungnya. Kalau bangris kan berat, kalau ulin kan berat. Artinya kayu-kayu seperti itulah yang konon katanya bagus untuk sarung mandau. Itu. Nah, sebenarnya ini sudah Empu sampaikan di dalam konten-konten sebelumnya. Konten-konten sebelumnya, bahwa sarung mandau itu bukan karena beratnya. Justru sarung mandau yang bagus itu semakin ringan sarungnya ini, seperti ini sarungnya. Semakin ringan sarungnya itu justru semakin bagus. Kok demikian tuh? Nah, ini harus saudaraku pahami, makanya itu untuk konten-konten Empu silahkan tonton semua. Di sana banyak penjelasan. Kayu gerunggang itu dibuat pada sarung mandau. Memang ketika menjadi sebuah mandau, beban di pinggang tidak berat. Yang berat hanya bilah besinya, yang berat hanya anak pisaunya di pinggang, dan sarungnya ini tidak berat. Kalau sumpamanya sarungnya berat juga, besinya berat beberapa kilo di pinggang kita. Sumpamanya bilahnya kecil, berat sarung daripada bilah mandau. Nah, ini adalah hal yang sebenarnya dalam budaya kami, daya benua. Mandau itu sarungnya sudah dipastikan lebih ringan dari bilah mandau. Yang berat itu bilah mandaunya. Itu di dalam budaya kami, maka itu kami orang-orang benua zaman dulu hingga saat ini, setiap sarung mandau yang ada itu sarung mandau tua. Yang tua itu kebanyakan pasti gerunggang bebare. Itu rata-rata gerunggang kebanyakan, bukan kayu lainnya. Ya mohon maaf, ini Empu tidak membicarakan saudara kita yang lain, tapi khusus pada kami orang benua. Tuh. Selain gerunggang, apa Empu yang terbagus? Selain gerunggang itu yang terbagus dan terbaik juga biasanya orang kami benua memakai untuk membuat sarung mandau, yaitu adalah kayu bangris. Nah, biasanya bangris ini kita buat sarung mandau bukan diambil dari pohonnya,
kebanyakan dari bandirnya. Tuh dibuatkan sarung mandau. Tapi itu kata empu kan tidak mengandung berat. Itu kan kalau dia jadi sarung berat, gimana ini empu? Nah ini perbedaannya. Bang Riz itu diusahakan diraut ketika membuat sebuah mandau. Jangan terlalu berat. Ya. Jangan terasa bahwa ditaruh di pinggang itu kecapean. Makanya itu sarung mandau yang terbuat dari Bang Riz itu diusahakan tipis, meskipun dia tidak bisa seringan kayu gerunggang. Hanya saja kayu Bang Riz ini kita orang Dayak Benua senang memakainya membuat sarung. Ketika menjadi sarung dia luar biasa, licin, mengkilap dan hitam, kadang hitam kuning. Nah ini menjadi sesuatu hal nilai tersendiri bagi kami orang Benua, yaitu mandaunya yang memang indah kalau sudah menjadi sarung mandau tua begitu. Nah ini untuk Bang Riz itu. Namun kelemahan daripada Bang Riz, kalau seumpamanya orang tersebut tidak menguasai di dalam pembuatan sarung Bang Riz, maka bilah mandaunya akan mudah longgar sekali, mudah jatuh, mudah tercabut tanpa diapa-apain. Terus sarungnya juga bisa bengkok ke sana kemari. Dan sarungnya juga kalau yang belum terlalu mahir, untuk Bang Riz sarungnya terlalu ketebalan sehingga sarungnya lebih jauh beratnya dibanding bilah mandaunya. Nah, jadi sebenarnya pembuatan sarung Bang Riz ini diusahakan jangan terlalu jauh beratnya dibanding bilah mandaunya seperti itu. Karena mandau itu dari turun-temurun kita Dayak Benua ini, kita tetap mengusahakan sarung itu terus terang kalau bisa seringan-ringannya. Itu kalau bisa jangan sampai sarung lebih berat daripada bilah mandau. Seperti itu. Tuh. Jangan sampai mata bilah mandaunya kecil, sumpamanya berat bilahnya itu, sumpamanya kita anggaplah bilah mandaunya itu 7 on, sumpamanya mandaunya berat bilahnya, tetapi berat sarungnya itu 2 kilo, itu 3 kilo berat sarung. Wow, sarung mandau ini berat, mandau ini berat gitu, terkesan besar, tetapi bukan berat terkesan besar. Sarungnya 2 kilo beratnya, bilahnya hanya 7 on. Sarungnya beratnya 1 kilo, bilahnya hanya 4 on sumpamanya beratnya. Nah ini adalah sesuatu hal, bukan empu menyalahkan, mungkin masing-masing orang kan di dalam budaya atau sukunya mungkin saja tidak sama, mohon maaf. Tetapi kalau kami orang Benua seperti empu jelaskan tadi, bahwa kami membuat sarung mandau itu diusahakan lebih ringan daripada bilah mandau yang ada, supaya di dalam melakukan aktivitas di dalam pergerakan ke sana kemari, ke hutan, ya mohon maaf, di zaman dulu di medan pertempuran dia akan lebih ringan dan lebih leluasa di dalam pergerakan seperti itu. Itu mohon kira-kira dimengerti itu buat semua saudaraku. Terus terang kita tidak membanding-bandingkan dan mampu menyampaikan sesuatu yang real, karena ini sifatnya adalah edukasi untuk semua saudaraku, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Jikalau ketika memang ada yang tidak menyukai tentang apa yang Empu sampaikan, mohon maaf, Empu juga tidak bisa memaksakan seperti itu. Atau ada yang merasa, wah saya lebih tahu tentang mandau, karena kemarin kan juga ada yang menyampaikan kepada Empu, saya lebih tahu mandau Empu, saya banyak mandau di rumah. Seperti itu. Ya memang saudaraku lebih tahu tentang mandau, banyak mandau di rumah. Oke. Tetapi satu hal yang saudaraku ingat, saya adalah suku asli Dayak Benua. Ya, saya dilahirkan dari ibu, bapak memang Dayak Benua. Dan pegangan mandau itu memang turun-temurun
dari keluarga kita yang ada sampai ke saya Pemut Mandau, dan saya adalah seniman aslinya suku Dayak Benua. Itu. Nah, ini untuk menjawab juga pertanyaan perkataan dari saudaraku bahwa dia lebih tahu tentang Mandau seperti itu. Kalau saya tidak lebih tahu, tetapi saya adalah orang yang menjalani kehidupan kedayakan dari dulu hingga saat ini. Usia saya juga bukan muda, tetapi saya juga selalu menghormati, menghargai saudaraku yang lain, mau itu sesama Dayak, satu suku dengan saya, yang bukan orang Dayak, seumpamanya membuat Mandau, saya juga menghormati mereka. Kenapa? Karena ini adalah budaya kita, bangsa Indonesia maupun saudara kita di Malaysia juga seperti itu. Ini memang siapapun boleh mempelajarinya, siapapun boleh membuatnya, nggak ada larangan. Ya mohon maaf, seumpamanya orang suku Jawa membuat Mandau, seumpamanya orang Papua membuat Mandau, itu memang nggak ada larangan karena ini budaya bangsa kita Indonesia. Kalau kita cinta akan budaya kita Indonesia, nggak ada masalah. Itu yang pastinya ketika mereka membuat, mereka tetap mengatakan ini Mandau suku Dayak, saya belajar membuatnya, saya mencintai budaya Dayak. Begitu juga sebaliknya ketika Empu membuat barang yang memang bukan dari budaya suku Empu. Empu cinta akan budaya Indonesia. Itulah yang namanya kita NKRI, mencintai budaya Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kita tetap satu juga, saling mencintai tanpa memandang apapun dan siapa dia, seperti itu kira-kira itu. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga saja bermanfaat, berguna edukasi ini, dan mohon maaf sekali lagi apabila ada tata bahasa yang salah yang Empu sampaikan. Empu mohon maaf. Memang Empu juga menyadari kadang apa yang kita sampaikan itu, perasaan kita benar, belum tentu benar. Itu karena lidah tidak bertulang. Kadang perasaan kita enak, tetapi justru kita menyampaikan itu akan menyakiti orang lain. Nah, ini Empu mohon maaf yang sebesar-besarnya, tanpa membedakan dari suku mana, dari ras mana. Kita adalah bersaudara, siapapun seperti itu. Akhir kata Empu ucapkan salam budaya dan tabik selalu untuk kita semua. Amin.